warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwita Sari dengan NIM 230304263. Di sini saya membuat video UAS materi hubungan industri dan MSDM internasional. Nah, materi yang pertama ada hubungan industrial dan MSDM internasional. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia internasional, MSDM internasional. MSDM internasional adalah proses mengelola sumber daya manusia dalam konteks global. Fokusnya pada perusahaan multinasional yang beroperasi lebih dari satu negara. Tujuannya untuk menyesuaikan kebijakan dan praktik SDM dengan budaya hukum dan kondisi pasar kerja lokal tanpa mengorbankan strategi global perusahaan. Nah, karakteristik MSDM internasional ada lintas budaya dan wilayah. Yang kedua, menghadapi hukum. Ketiga, ketenaga kerjaan yang berbeda. Yang keempat, adaptasi terhadap nilai, norma, dan kebiasaan kerja setempat. Nah, yang kedua itu ada kebutuhan kemampuan manajerial internasional. Manajer internasional harus memiliki keahlian lebih kompleks dibanding manajer lokal karena harus beroperasi dalam lingkungan multinasional. Kemampuan yang dibutuhkan itu ada kecerdasan budaya atau kultural inteligensi, habis itu ada kemampuan komunikasi lintas budaya, kepemimpinan global, adaptabilitas dan fleksibilitas, terus pemahaman hukum internasional dan ketenaga kerjaan lokal. Nah, yang ketiga itu ada rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Rekrutmen dan seleksi hubungan industrial dan MSDM internasional itu ada di pendekatan entosentris, polisentris, dan geosentris. Nah, pelatihan dan pengembangan itu ada pelatihan lintas budaya, pelatihan teknis dan manajerial, ada pengembangan karir global juga. Nah, penilaian kinerja dan kompensasi itu ada penilaian kinerja internasional, itu ada mempertimbangkan perbedaan budaya kerja, bisa juga dilakukan oleh atasan lokal maupun kombinasi. Nah, kompensasi global itu ada dua, pendekatan ekuitas dan pendekatan keseimbangan atau balance sheet, tunjangan dan insentif internasional. Nah, retensi dan turnover ada referensi, yaitu dukungan keluarga, pelatihan, fasilitas, dan jalur karir. Turnover, hubungan industri dan MSDM internasional. Ada penyebab stres kerja, gaji, konflik budaya, harus dikelola agar tidak merugikan perusahaan. Hubungan tenaga kerja atau hubungan industrial internasional. Hubungan industrial internasional adalah hubungan antara manajemen dan karyawan di berbagai negara yang diatur oleh hukum dan lokal. Kebijakan global, isu utama itu ada serikat pekerja atau union, negosiasi PKB internasional, hak bekerja dan perlindungan hukum, dan konflik nilai dalam ekspektasi antar budaya. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua, mengapa mereka memilih menjadi TKI ke luar negeri, padahal berbisnis di dalam negeri ini bisa lebih menjanjikan dalam jangka panjang. Nah, yang pertama itu ada faktor ekonomi kebutuhan mendesak. Banyak orang Indonesia memilih menjadi TKI karena alasan ekonomi jangka pendek. Penghasilan langsung dan lebih tinggi dibanding pekerjaan serupa di Indonesia. Mereka juga mungkin membutuhkan uang cepat untuk membayar utang, biaya sekolah anak, atau kebutuhan hidup mendesak. Nah, di luar negeri bahkan pekerjaan domestik bisa menghasilkan lebih dari UMR Indonesia. Contohnya seperti seseorang pekerja rumah tangga di Hong Kong bisa menghasilkan 6-8 juta rupiah per bulan, lebih tinggi dari gaji buruh pabrik di daerah terpencil di Indonesia. Nah, ada juga minimnya modal dan akses usaha.
Berbagai bisnis memang menjanjikan, tapi butuh modal, akses pasar, dan pengetahuan. Tidak semua orang punya akses ke pembiayaan, pelatihan bisnis, atau jaringan. Sementara kalau menjadi TKI lebih siap pakai, hanya perlu mengikuti pelatihan dasar dan siap ditempatkan. Ada juga kurangnya pendidikan dan skill wirausahaan. Banyak calon TKI berasal dari daerah dengan pendidikan yang rendah. Mereka tidak punya bekal atau kepercayaan diri untuk membuka usaha sendiri. Budaya main aman juga membuat mereka memilih pekerjaan dengan gaji yang tetap. Adapun pengaruh sosial dan keluarga, ada budaya, ikut jejak karena tetangga kayak atau saudara sukses ke luar negeri, jadi mereka ingin ikut, seperti itu. Beberapa keluarga juga bahkan mendorong anak-anak mereka menjadi TKI karena dianggap lebih pasti hasilnya dibanding bisnis yang akan mereka buat. Dan ada juga tantangan berbisnis di Indonesia. Ada birokrasi, izin usaha, persaingan tinggi, dan fluktuasi pasar bisa membuat bisnis kecil sulit bertahan. Banyak orang trauma gagal usaha dan akhirnya memilih bekerja di luar negeri yang terlihat lebih stabil dan menjanjikan. Kurangnya edukasi keuangan dan visi jangka panjang menjadi TKI sering dianggap sebagai jalan cepat memperoleh uang. Sayangnya banyak TKI tidak menabung atau menginvestasikan hasil jerih payahnya. Jika ada edukasi yang kuat sejak awal tentang keuangan, mungkin mereka bisa beralih ke bisnis setelah pulang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kenapa banyak orang Indonesia yang lebih memilih menjadi TKI, karena mungkin bagi sebagian orang itu sangat menjanjikan. Terima kasih. Baiklah, sekian video yang saya buat untuk memenuhi tugas bisnis internasional. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.